Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Sofatur Rahman dari jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 4B. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai Al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi atau biasa disebut Al-Khawarizmi adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 di Uzbekistan dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Ma'mun Ar-Rasyid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Buku pertamanya Al-Khawarizmi yaitu Alkitab Al-Mutahsar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari persamaan linear dan persamaan kuadrat, sehingga disebut sebagai Bapak Al-Jabar Al-Khawarizmi ini. Nah, Al-Khawarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui kitab Al-Jam'ah wal yang Tafraq bi Hisab Al-Hindi yang diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa serta kemudian diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tetapi juga dalam kebahasaan. Kata aljabar berasal dari kata aljabr, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan kata algoritma diambil dari kata algorismi, latinasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guerismo, dan dalam bahasa Portugis, yaitu yang bermakna digit. Karya terbesar Al-Khawarizmi dalam matematika, astronomi, astrologi, geografi, kartografi sebagai fondasi dan kemudian lebih inovatif dalam aljabar, trigonometri, dan pada bidang lainnya. Nah, pendekatan logika dan sistematisnya dalam penyelesaian linear dan notasi kuadrat memberikan keakuratan dalam disiplin aljabar. Nama yang diambil dari salah satu bukunya pada tahun 830 Masehi, yaitu Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah, atau dalam artinya buku rangkuman untuk kalkulasi dengan melengkapan dan menyeimbangkan. Buku pertamanya yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Nah, beberapa kontribusi berdasarkan pada astronomi Persia dan Babilonia, angka India, dan sumber-sumber Yunani. Sistematis dan koreksinya terhadap pada Ptolemeus pada geografi adalah sebuah penghargaan untuk Afrika dan Timur Tengah. Buku besar yang lainnya yang Khawarizmi yaitu Kitab Surat Al-Arud atau artinya pemandangan bumi yang diterjemahkan oleh geografi yang memperlihatkan koordinat dan lokasi dasar yang diketahui dunia dengan berani mengevaluasi nilai panjang dari Laut Mediterania dan lokasi kota-kota di Asia dan Afrika yang sebelumnya diberikan oleh Ptolemeus. Kemudian beliau Al-Khawarizmi mengapalai konstruksi peta dunia untuk Khalifah Al-Ma'mun dan berpartisipasi dalam proyek menentukan tata letak di bumi bersama dengan 70 ahli geografi lain untuk membuat peta yang kemudian disebut Ketahuilah Dunia. Ketika hasil kerjanya disalin dan ditransfer ke Eropa dan bahasa Latin menimbulkan dampak yang hebat pada kemajuan matematika dasar di Eropa. Ia juga menulis tentang astrolab dan sundial. Kitab yang dimiliki Al-Khawarizmi yang pertama
yaitu kitab Al-Jabar, atau dalam bahasa Arabnya Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabbalah, atau kitab yang merangkum perhitungan, perlengkapan, dan penyeimbangan. Nah, itu merupakan buku matematika yang ditulis pada tahun 830. Nah, kitab ini merangkum definisi mengenai aljabar. Lalu buku yang kedua mengenai digit algoritmi. Nah, selain buku tentang aritmatika yang bertahan dalam bahasa Latin, tapi hilang dari bahasa Arab yang aslinya. Translasi dilakukan pada abad ke-20, ke-12 oleh Adderall of Bath yang juga menerjemahkan tabel astronomi pada 1126. Lalu buku ketiganya yaitu Rekonstruksi Planetarium, atau dalam bahasa Arabnya Kitab Surat Al-Arad, atau artinya buku pemandangan dunia atau kenampakan bumi, yang diterjemahkan oleh Geografi. Nah, yang selesai pada 833 adalah revisi dan penyempurnaan Geografi Ptolemeus yang terdiri dari daftar 2402 koordinat dari kota-kota dan tempat geografis lainnya mengikuti perkembangan umur. Lalu buku keempatnya yaitu Astronomi, atau dalam bahasa Arabnya Zij al-Sindi, Tabel Astronomi, yaitu buku atau karya yang terdiri dari 37 simbol pada kalkulasi kalender astronomi dan 116 tabel dengan kalender real, astronomial, dan data astrologial sebaik data yang diakui sekarang. Lalu buku kelimanya itu kalender Yahudi. Nah, Al-Khawarizmi juga menulis tentang penanggalan Yahudi, yaitu Risalah fi Istikhraj At-Tarikh Al-Yahud, atau artinya petunjuk penanggalan Yahudi, yang menerangkan 19 tahun siklus interkalasi. Hukum yang mengatur pada hari apa dari suatu minggu Tisri dimulai memperhitungkan interval antara era Yahudi, yaitu penciptaan Adam, dan era Seleucid, dan memberikan hukum tentang bujur matahari dan bulan menggunakan kalender Yahudi, sama dengan yang ditemukan oleh Al-Biruni dalam Maimonides atau Maimonides. Karya lain yang dimiliki Al-Khawarizmi seperti beberapa manuskrip di Arab Berlin, Istanbul, Tashkent, Kairo, dan Paris berisi pendekatan material yang berkemungkinan berasal dari Al-Khawarizmi. Manuskrip di Istanbul berisi tentang Sundial yang disebut dalam Fihirs. Karya lain seperti Determinalis dari Arab, salah satu astronomi sferik. Dua karya berisi tentang pagi dan determinasi azimut dari tinggi. Nah, Al-Khawarizmi menulis juga dua buku tentang penggunaan dan perakitan astrolab, Ilmu Al-Nadim dalam kitab Fihris, yaitu sebuah indeks dari bahasa Arab. Juga menyebutkan kitab Ar-Rukamat, yaitu buku Indial, dan kitab At-Tarikh, yaitu buku sejarah. Tapi dua yang terakhir itu disebutkan telah hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.